Pak Purbaya. Sebelumnya siapa Menteri Keuangan? Ibu Sri Mulyani. Asik. Itu Menteri Keuangan terbaik sedunia. Menteri Keuangan itu adalah menteri paling kuat Indonesia. Karena dia sektor keuangan yang mimpin menteri. Jadi OJK, Bank Indonesia, LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, itu di bawah koordinasi Menteri Keuangan. Ada lembaganya. Kalau selevel Menteri Keuangan, kalau yang tunggakannya ratusan juta, kayaknya nggak. Oh gitu Pak. Nggak level lah. Sekarang di Undang-Undang HPP baru itu, si penyidiknya itu bisa merampas, bisa menyita aset. Kekuasaannya sama seperti jurusita. Balik lagi di Suara Pajak. Solusi perpajakan Anda. Gimana Abi? Abi. Ya, Ustaz. Kalau di Bogor, Abdi. Oh Abi. Masya Allah, tabarakallah. Saya. Waalaikumsalam. Wow. Apaan tuh? Ada di sini nih, saya oleh-oleh. Ada hajatan. Hajatan ya? Waduh, main. Gratis Pak, gratis. Gratis. Ya, gratis. Hati. Kawinin dia. saya. Dia sendiri ya. Iya, kawin. Apa Pak? Ini Pak, ada yang menggebrak. Gebrak meja. Berapa ya? Kawin satu Ini gebrak. ada suatu gebrakan yang masih hangat Pak sebenarnya. Ini menteri ini tuh lagi exposure-nya tuh lagi tinggi banget Pak. Wah, iya benar. Ya, apalagi di- kemarin ada penilaian dari media ya, yang Ya. menilai menteri-menteri dan Bapak Menteri ini Ya. satu. Oh. Viral, Pak. Kan viral. Yang baru ya? Ya, yang gayanya gaya Cowboy. cowboy. Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya. Pak Purbaya. Itu orang Bogor. Orang Bogor itu. Oh, iya. Orang Bogor asli. Masih apa Pak? Ya, Pak. Sekolahnya di Bogor, SMA-nya. SMA Tinggalnya juga. orang tuanya di Bogor, informasinya. Bogor Pride. Nah, itu Kalau- di podcast yang mana ya yang bilang wah saya SMA-nya di Bogor. Iya. Ini Pak, kalau kemarin kan dia udah nguncurin dana 200 triliun ya. Ya. Pak, ini ada suatu gebrakan nih Pak. Gebrakan dari Menteri Keuangan yang baru. Pak Purbaya. Sebelumnya siapa Menteri Keuangan? Ibu Sri Mulyani. Asik. Itu Menteri Keuangan terbaik sedunia. Asik. Sekarang Pak Purbaya yang sekarang tuh gayanya nyentrik, cowboy kan Cowboy. katanya. Iya. Dan ini tuh saya baca-baca di artikel Pak. Salah satunya di CNN. Jadi Pak Purbaya itu dia tuh lagi ngejar para pengemplang pajak. Ibaratnya yang nunggak pajak lah. Nunggak Pak. pajak. Iya, capek dong ngejar. Nunggak pajak yang nominalnya besar-besar kali. Iya, betul. Kalau selevel Menteri Keuangan, kalau yang tunggakannya ratusan juta, kayaknya Oh, gitu Pak. nggak level lah. Asik. Ini pasti yang ratusan miliar, triliun mungkin ya. Triliun, Pak. tunggakannya. Iya. Tapi Karena- biasanya yang melatar belakangi itu apa Pak? Pada dasarnya wajib pajak tidak bayar pajak itu kan karena pertama mungkin dia tidak setuju ya dengan ketetapan pajaknya. Oke. Yang kedua bisa jadi karena memang ketidakmampuan. Makanya kalau saya teringat ada teman yang mantan jurusita, Oke. dia bilang sebagai mantan jurusita saya mendengar berita itu senyum-senyum saja. Nah, kenapa? Ya tidak semudah itu sebenarnya untuk menagih. Oke. Menagih pajak itu kan sebenarnya tugasnya jurusita. Iya. Ya, jurusita. Ya sehari-hari si jurusita itu memang menagih tunggakan pajak gitu, dan tidak mudah untuk menagih tunggakan pajak itu. Karena pada dasarnya ya biasanya wajib pajak yang menunggak pajak itu karena memang dia tidak mampu. Oke. Tidak mampu bayar pajak.
Nah, tapi kalau yang dimaksud oleh Pak Menteri Keuangan mungkin ya, Ya. ini sebenarnya para konglomerat yang masih nunggak. Gitu. Oh, oke. Cuma entah kenapa Jurusitanya tidak berhasil. Nah, apapun cerita di balik ketidakberhasilan Jurusita itu ya kita singkirkan dulu. Tapi mungkin pada kenyataannya si konglomerat ini memang tidak bayar pajak. Kalau selevel konglomerat tidak bayar pajak ditagih oleh menteri ya memang pantas sih itu untuk mencairkan. Tapi kalau yang ini Pak, yang pasal 18 UU KUP, nah itu Undang-undang KUP. ya undang-undang KUP. Nah itu kan dasarnya Pak. Dasar penagihan itu kan sebenarnya kan harus ada surat ketetapan dulu. Iya, Benar Pak ya? iya betul. Jadi di masyarakat memang berkembang istilah penagihan itu meluas. Oke. Dikasih SPRDK dibilang ditagih. Padahal penagihan itu harus ada SKP, harus ada ketetapan. Oke. Ketetapan pajak itu bisa berupa STP, surat tagihan pajak, atau surat ketetapan pajak. Itu dasar hukum lah ya, dasar hukum, dasar adanya penagihan. Dasar bekerjanya Jurusita itu adalah adanya ketetapan, yaitu STP dan SKP. Atau putusan banding Pak ya? Di undang-undang yang baru disebutkan memang kalau wajib pajak tidak setuju atas ketetapan pajak, maka belum terutang. Jadi Jurusita memang belum bisa apa-apa. Kalau misalnya pemeriksa pajak menerbitkan SKP KB 300 miliar gitu ya, 300 miliar, gede banget nih. Wah ini mantep nih kalau cair kan gitu ya. Tiba-tiba Jurusita mendatangi wajib pajak, padahal wajib pajak sedang berupaya untuk keberatan atau banding gitu ya, itu nanti akan ditolak oleh Jurusita karena kalau belum setuju si wajib pajaknya dan belum ada produk hukum atas ketidaksetujuan itu, artinya belum diputus sebenarnya ketetapannya berapa, si Jurusita itu tidak bisa menagih karena belum terutang. Menurut undang-undang KUP yang sekarang itu belum terutang, jadi belum bisa ditagih. Gitu. Yang dimaksud ingkrah disampaikan oleh Pak Menteri itu tentunya berarti sudah ada keberatan dan tidak mengajukan banding, atau sudah ada keputusan banding dan sudah diputus ya sama hakim. Kalaupun mengajukan PK, kalau PK kan upaya luar biasa ya, sebenarnya bisa aja. Maksudnya bukan menjadi pertimbangan Jurusita, karena kan dianggapnya bahwa PK itu bukan penolak keberatan ya, bukan PK di sini adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Istilah PK di pajak ada dua kan, ada petugas PK, penolak keberatan, ada peninjauan kembali. Jangan salah nih. Tapi kalau yang sih inkrah. Ya, inkrah itu mesti gimana Pak? Tidak Saya simpelnya gitu loh Pak. Tidak ada upaya. Tidak ada upaya hukum lanjutan terhadap suatu ketetapan. Udah pasti. Tapi gini Pak, tadi kan Pak Agus bilang, misal nih yang menterinya itu ngincernya memang yang tinggi nih, misalkan tunggakannya gede gitu. Misalkan ada tunggakan yang 20 juta emang itu kerjaannya Jurusita. Memang setiap KPP itu kan ada Jurusitanya. Bahkan di satu KPP itu Jurusitanya bisa 2 atau 3. Tapi misal gini Pak, misal si A dia nunggak pajak nih Pak, itu langsung, nih lu nunggak pajak nih, gitu. Apa dia langsung kena sanksi? Apa dia harus bayar dulu nih biar nggak kena sanksi? Atau misalkan lu nggak bayar ya lu berarti kena sanksi gitu? Itu gimana Pak? Bayar mah udah lunas kali. Iya berarti harus bayar dulu kan? Tapi berarti misalkan nih saya nih misal, jangan saya dah. Takut kejadian. Jangan. Misal nih, Ini ceritanya ini. si A aja Pak, si A. Nah dia ada Jurusita tuh, ya kan? Nah terus dia ditagih pajaknya. Nah itu gimana Pak? Nah, jadi yang namanya penagihan pajak pasti diawali dengan pemeriksaan. Atau STP, terbitnya STP. STP itu kan administratif ya. Administratif misalnya STP denda. Kecil sih biasanya
paling dikasih ini aja sama jurusitanya itu, teguran aja. Nah, apa namanya, produk pertama si jurusita itu sebenarnya teguran. Oke. Teguran itu jatuh tempo pembayaran tunggakan pajak itu kan 30 Iya. hari sejak tanggal SKP. Misalnya SKP-nya apa namanya tanggal 1. Nah, tanggal 1 September gitu ya. Nah, nanti jatuh tempo tegurannya itu bisa 1 Oktober dengan catatan setuju semua atas pemeriksaannya SKP itu. Nah, kalau tidak setuju, nanti nanya tuh si jurusita, mau banding nggak? Gitu, apa mau keberatan nggak? Gitu kan. Nah, biasanya pasti, ya kami mau keberatan. Dia nahan dulu tuh. Nah, harusnya nahan dulu untuk tidak memberikan surat teguran. Kalaupun sudah terlanjur diterbitkan surat teguran sama jurusita, bilang aja ke jurusitanya, Pak, kami dalam proses untuk keberatan, dalam proses untuk banding. Sampaikan aja ke jurusitanya seperti itu. Nah, kalau sudah keberatan, ada putusan, nanti ditunggu tuh 3 bulan, dia mau banding atau enggak, gitu kan. Nah, kalau udah 3 bulan, ternyata dia tidak mengajukan banding atau tidak mengajukan keberatan ya, kalau udah misalnya di setelah pemeriksaan, baru dia bisa bergerak si jurusitanya itu. Jadi tidak bisa langsung begitu terbit ketetapan pajak langsung ditagih sama jurusita, nggak bisa. Karena ada jeda untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak memberikan upaya apa ya? Upaya hukum ya, gitu. Upaya hukum supaya dalam rangka hak dia sebagai wajib pajak, itu hak untuk membela dirinya lah. Tapi nggak langsung kena pidana atau sanksi gitu Enggak, beda jalur. Kalau misal nih, ya udah saya keberatan segini, ya udah bayarnya misal 10 juta, kita udah bayar, udah kan Pak, clear berarti. Nah, ini menarik nih yang pidana. Jadi kalau tadi kan bilang bahwa kalau utang pajak itu yang nagih jurusita. Ya. Kalau pidana jurusita nggak kerja, beda jalur. Kalau pidana ya. Nah, jadi kalau di pajak itu ada jalur administrasi, ada jalur pidana. Nah, kalau jalur pidana itu dimulai dengan pemeriksaan bukti permulaan. Nah, setelah pemeriksaan bukti permulaan, si pemeriksanya menentukan apakah ini lanjut ke penyidikan atau tidak. Kalau pokoknya udah lunas, ya udah selesai berarti ya. Tidak dilanjutkan ke penyidikan. Kalau nggak selesai, wajib pajaknya nggak bayar. Nggak tahu trik untuk menghentikan penyidikan. Kalau mau tahu trik penyidikannya, Bisa calling di bawah Pak. Iya. Kan buat teks konsultan. biar nggak masuk ke penyidikan. Adalah triknya. Jadi nanti dibantu ya Pak. Dibantu, dikasih tahu rahasia. Nanti dibantu sama Pak Andre. Nah, kalau udah masuk Insya Allah, Pak Andre. ke penyidikan, sekarang di Undang-Undang HPP baru itu, si penyidiknya itu bisa merampas, bisa menyita aset. Kekuasaannya sama seperti jurusita. Si jurusita kan bisa menyita ya, menyita aset gitu kan, menagih gitu. Nah, si penyidik kan udah masuk ke proses penyidikan ya. Masuk ke penyidikan, si penyidiknya itu bisa merampas harta si wajib pajak. Gitu. Jadi apa namanya? Diambil lah ya. Ini apa namanya? Dulu tidak ada prosedur ini, kewenangan ini. Dulu itu si penyidiknya itu hanya merampas atau mengambil barang bukti, bukan harta, barang bukti. Sehingga begitu masuk ke pengadilan, vonis sama pengadilan, dihukum 3 bulan plus tambahan 6 bulan jika utang pajaknya tidak dibayar. Padahal dia masuk ke pengadilan itu karena nggak punya duit, nggak mampu bayar. Istilahnya pasang badan. Pasang badan. Nah, begitu masuk ke pengadilan, dikurung, DJP gigit jari, nggak dapat uang. Wajib pajak setelah masuk ada potongan, ada apa namanya potongan hukuman itu.
Remisi. Ada remisi yang harusnya 3 tahun menjadi mungkin satu setengah Iya. gitu kan. Nah, apa namanya, begitu si wajib apa, narapidana lah ya, napinya udah keluar, udah bebas lagi, kantor pajak mau nagih lagi, dia bilang, lah saya kan udah dihukum. Ya kan, artinya dulu si DJP itu tidak ada pemasukan. Dia masuk ke penyidikan tapi nggak ada pemasukan, itu hanya si tersangka dan narapidananya aja yang masuk ke penjara. Padahal tujuan DJP itu kan nyari duit. Oke. Nah, maka dengan dengan undang-undang HPP yang baru, si penyidiknya bisa ngambil nih, dirampas untuk memenuhi kerugian negara plus sanksinya 3 kali. Sehingga DJP begitu ada vonis, sudah inkrah, itunya bisa dieksekusi. Yang harta yang dirampasnya itu apa namanya, bedanya dengan jalur penyidikan. Jadi nggak ada jurusita kalau jalur penyidikan. Nah, tapi kalau mau menghentikan penyidikan, nanti kita bantuin ya. Tapi Pak, sebenarnya emang bisa ya kita negosiasi hutang pajak kita? Ya, negosiasi dalam arti berdebat tentang aturan, cara menghitungnya. Kalau bisa jadi si pemeriksanya salah menghitung. Negosiasi bukan berarti seharusnya 8 menjadi 5, tapi bisa jadi si penyidiknya itu atau pihak DJP-nya kekurangan, apa namanya, ada bukan kekurangan, kesalahan cara menghitung. Kan biasanya dari arus uang ya, si pemeriksanya itu memeriksa uang yang masuk ke rekening tertentu. Nah, yang tahu cerita uang itu uang apa kan sebenarnya wajib pajak. Nah, kadang-kadang argumentasi wajib pajak dengan logikanya si pemeriksa pajak itu berbeda. Nah, pemeriksa pajak kan taunya seharusnya begini kan gitu. Kenyataannya bisa tidak sesuai dengan seharusnya. Gitu. Itulah yang sering tidak dipahami oleh wajib pajak. Tapi kalau ini Pak, coba bisa diinfoin Pak atau dijelasin ya proses penagihan di DJP atas hutang pajak. Nah itu prosesnya gimana Pak? Di PPSP kali Pak. Ya apa namanya, agak panjang sih. Agak panjang ya. Coba panjang ya. Pertama ada teguran. Ya. Teguran apa namanya, 30 hari lah ya setelah tanggal surat ketetapan pajak. Anggap saja surat ketetapan pajaknya disetujui. 30 hari, kemudian setelah 30 hari sebenarnya tidak otomatis sesuai dengan aturan ya. Biasanya si juru sita itu ada prioritas lah ya. Nah, kemudian setelah ditegur, ada ini ya, terpaksa. Ada teguran tertulis, kalau misalnya itu setelah itu ada surat paksa Pak. Surat paksa. Surat paksa itu yang ya betul. Ya, pokoknya setelah berapa hari gitu. Surat paksa, kemudian disita. Setelah disita lelang. Setelah lelang kalau cair ya bisa melunasi. Di luar pencairan itu ada upaya untuk mencairkan, memaksa orang untuk mencairkan. Itu dengan paksa badan namanya. Apa namanya? Disandra. Pas kalau lelang tuh maksudnya gimana Pak? Kan sita itu menyita harta. Iya. Terus dilelang ke kantor lelang. Yang melelang itu bukan kantor pajak ya. Iya. Yang melelang itu adalah kantor lelang negara. Itu resmi bahwa kan di Kementerian Keuangan itu ada kantor lelang. Ini biasanya bareng dengan lelang-lelang dari Bank BUMN. Bank BUMN itu kan banyak debitur ya. Debitur yang tidak melunasi hutangnya, kemudian jaminannya disita oleh bank, biasanya diserahkan ke kantor lelang. Nah, kantor lelang lah ini nanti yang menjual harta-harta sitaan itu, termasuk harta sitaan dari juru sita. Jual, kemudian kalau udah ada pembelinya,
uangnya masuk ke kas negara. Tapi pembelinya bebas kan Pak, mau siapapun itu. Siapapun yang punya Nah, uang. tahunya dari mana Pak kalau misalkan lelang-lelang ini? Ada pengumumannya misalnya dari kantor lelang. Oh, Lelang oke. apa? Ada pengumuman kapan lelang dilakukan, kemudian barang apa Oke. yang akan dilelang, harganya berapa, harga minimal. Nah biasanya sekarang online, jadi walaupun nggak hadir, setahu saya bisa Iya. kita bisa mengikuti lelang. Jadi misalnya barangnya berupa RF King. Dulu ada teman saya sudah buat lelang barang RF King. Saya tanya, dapat dari mana? Lelangan katanya. Oh. Jadi ada sitaan RF King gitu ya. Kemudian di situ kan ada harganya. Misalnya harganya 20 juta. Iya. Dia kasih lebih 21 juta gitu kan. Nah, ini tergantung nanti nanti kan sama panitia pada harinya itu dibuka siapa menawar berapa. Tawaran yang paling tinggi lah yang dapat. Semua uangnya masuk ke negara, Pak ya? Iya, masuk ke negara. Jadi nanti kan kalau kita mau beli ranking tadi ya, ini saya ngincer ranking gitu ya, itu harus bayar ada berapa persen yang harus masuk dulu ke negara sebagai untuk menunjukkan bahwa kita memang benar-benar tertarik, bukan tertarik, serius. Oke. Serius akan membeli barang itu. Ada uang muka lah ya. Uang muka. Nah, kalau nggak jadi atau nggak dapat barang itu ya uang mukanya kembali. Tapi kalau jadi nanti harus ditambah. Gitu. Kalau dapat, misalnya kita jadi pemenang lelang untuk barang itu ya harus dilunasi. Dan kalau setelah dilunasi nanti dipotong dulu ada biaya pengurusan lelang. Sisanya harus masuk ke negara. Kalau misalnya tadi contohnya 21 juta ya. Katakanlah biaya lelang 500, berarti 21.500 itu masuk kas negara. Oke. Utangnya misalnya 19 juta. Ya. Berarti nanti si pemilik kendaraan awalnya ya, itu dapat pengembalian kelebihan. Oke. Kalau misal nih Pak, penanggung jawabnya meninggal dunia. Ada yang nunggak pajak nih, tapi dia meninggal dunia. Nah, itu gimana? Kalau barangnya udah disita tetap. Kalau nggak ada barang lagi, Pak, Iya. misalkan ada SKP 100 juta gitu ya. Nah, Tapi Tera meninggal. dalam kenyataannya, dalam kenyataannya itu kalau memang udah meninggal, si jurusitanya itu tidak melakukan penyitaan. Tapi kalau misalnya sudah disita, meninggal, lelang tetap. Lelang tetap. Kecuali misalnya setelah meninggal, si ahli waris atau keluarganya ya langsung bagi waris. Nah, kalau langsung bagi waris, nah seharusnya ya secara ketentuan si jurusita nggak boleh melakukan eksekusi karena kan hartanya itu sudah menjadi milik ahli waris. Iya. Kalau belum dibagikan masih tetap milik si ahli kubur. Terus tetap harus dibayar tetap dari harta yang dia punya. itu sadisnya pajak begitu. Sadisnya pajak itu Iya, iya dilunasinnya. Iya, diikhlasin itu maksudnya. Oh, maksudnya yang ikhlas kantor pajak gitu. Iya. Enggak. Di aturannya. Iya. Di aturannya gitu. Jadi walaupun orangnya sudah meninggal, sudah dikubur, itu hartanya sudah disita, tetap nanti begitu dilelang masuk ke negara. Tidak dibalikin ke keluarganya, enggak. Kalau ada lebihnya gitu Pak yang Ah, itu lebihnya baru dikembalikan ke ahli waris atau wajib pajaknya. kalau belum disita juga tapi ada hutang pajak dan dia juga punya harta. Terus Nah, yang bayar kalau aturan kan sebenarnya bisa ngambil harta warisan ya. Tapi kan itu yang bisa diambil itu harta warisan yang belum terbagi. Kalau sudah dibagi kan nggak boleh lagi. Itu mana duluan mana, Pak? Iya. Kalau misalnya sudah dibagi ya anggapnya. Kan ada ini apa namanya ada tunggakan tetap ya. Ada kalau dari sisi kantor pajak kan berarti piutang. Ya kan? Ada piutang, masih ada piutang pajak. Nah, kalau tahu bahwa wajib pajak yang sudah meninggal, kemudian hartanya sudah dibagi, berarti si jurusitanya itu
mengusulkan penghapusan piutang itu berjenjang. Jadi si jurusita mengusulkan penghapusan ke kepala kantor maju ke kanwil maju ke direktur P2, dari direktur P2 ke Pak Dirjen. Nah, terserah Pak Dirjen dia berani nggak. Nah, Kalau misalkan ada WP yang meninggal, langsung bagi. Lebih baik, ya lebih baik daripada diambil dari kantor pajak. Ikan sepat, ikan gabus. Cepat-cepat Lebih cepat nih, Pak. lebih cepat. Ya semuanya lebih cepat bagus, Pak. Tapi Pak, misal ini kan gebrakannya kan Pak Menteri Purbaya ini kan yang pengembangan pajak ini ya, itu kan lagi digeber nih Pak, ya kan. Nah, apakah nanti bakal bisa mempengaruhi tax ratio pertumbuhan ekonomi Indonesia, Pak? Mudah-mudahan. Oke. Mudah-mudahan. Jadi kalau udah selevel menteri ngurusin penagihan, saya kira efeknya bagus sih. Bagus Pak ya, keren ya. Nah, kan menteri sebelumnya itu nggak ngurus gituan. Nggak mau jadi jurusita. Itu urusan jurusita. Oke. Kalau misalnya untuk level yang penunggak pajaknya itu besar ya, katakanlah triliun-triliun, memang udah pantas lah ya. Menteri Keuangan itu yang nagih. Betul. Dulu ada dirjen pajak yang langsung turun tangan lagi, dipanggilin. Bapaknya dipanggilin ke kantor pajak, diperlihatkan kamu punya ini. Kamu punya tunggakan. Nah, ini mau disita yang mana? Itu yang mana? Kalau udah dipanggil ke kantor pajak, ke dirjen pajak, kemudian diperlihatkan aset dia, diperlihatkan tunggakan dia, agak beda dibanding yang datangnya itu jurusita. Beda. Apalagi kalau levelnya menteri, wah ini mah just banget Pak ya. Keren. Lebih serem yang mana, Pak? Bukan menteri. Karena Pak? Karena dia itu powerful. Menteri Keuangan itu adalah menteri paling kuat di Indonesia. Karena dia sektor keuangan yang mimpin menteri. Jadi menteri keuangan itu bisa mengkoordinasikan apa sih? K2SK itu. Jadi OJK, Bank Indonesia, LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, itu di bawah koordinasi Menteri Keuangan. Ada lembaganya, LP2SK ya? Ini kalau nggak salah Nanti search ya. LP2SK. Apalah. bisa ditaruh editor, bisa ditaruh. Bisa ditaruh. Gokil. Iya. Keren Pak ya gebrakannya Pak ya. Iya. Keren. Keren Menteri Keuangan yang dari Bogor ini. Gimana Pak? Bogor. Asli Bogor ya, Bogor ya. Bogor. Oke teman-teman, mungkin segitu aja. Ya semoga Pak Purbaya sukses nih buat gemplang-gemplang para penunggak pajak ya Pak ya. Yoi, biar tax ratio pertumbuhan ekonomi Indonesia juga makin meningkat teman-teman. Yang paling penting apa tuh? Apa tuh? Pertumbuhan ekonomi. Yes, itu dia. Kalau pertumbuhan ekonomi bagus, wajib pajak juga bayarnya enak. Senang Pak ya. Itu Lagi banyak duit. Bener, tapi tetap dong Pak harus ke Botex Consulting Indonesia. Ya nggak? Konsultasi. Itu dia. Segitu aja teman-teman, semoga semuanya terhibur, panjang umur selalu dimudahkan rezekinya. Thank you buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa di like, Subscribe, comment, and Share. cakep banget. See you next video. Bye. Ada Agus, ada Fajar.